Halo sahabat penyiaran, saya Gilang Pambudi. Hari ini saya punya dua tamu istimewa yang luar biasa. Saya katakan istimewa karena dua-duanya memiliki potensi yang luar biasa untuk mewarnai Jawa Barat. Siapa mereka? Salah satunya, dia ini menguasai sekian ratus stasiun radio yang ada di Jawa Barat. So kalau dia berkata apa, maka seluruh Jawa Barat akan terdengar sampai ke pelosok-pelosoknya. Dia adalah nanti saya tawarkan untuk ada siapa dia. Nah, yang kedua, ini adalah sosok yang menguasai seluruh jaringan dan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. So, seluruh itu adalah dalam arti tidak sekedar radio, tetapi juga televisi dan media-media yang lainnya. Siapa dia? Saya perkenalkan satu persatu untuk Anda. Yang pertama adalah Ketua KPID Jawa Barat, adalah Dr. Adiana Slamet, atau panggilannya Kang Adi. Kang Adi, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam, sampurasun Kang Gilang. Rampes, olahraganya adalah Dulu basket, sekarang futsal. futsal. Oh, kok berubah? Kenapa? Usia. Oh, dan yang kedua adalah Ketua Pengurus Daerah PRSSN di Jawa Barat. Dia adalah Bapak Yusuf Siregar, panggilannya Bang Yopi. Bang Yopi, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya? Baik, sehat. Hobi tetap renang. Tetap. Penasaran saya, pernah nggak seorang perenang itu tenggelam? Kalau dia kram, Oh, rupanya beresiko juga. ya, yang berbahaya itu kram perut. Oh, Seperti yang terjadi di adik kita. oh iya, ya. Yang Ariel. Temperatur dingin, Aha. kemungkinan besar sekali bahwa kram perut yang membawa dia tidak bisa menguasai tubuhnya. Oh iya ya. So kalau begitu hari ini saya dari dua tamu ini saya belajar tentang pentingnya olahraga ya. Dua-duanya penting untuk tubuh kita, fisik kita kuat. Ke Kang Adi, KPID Jawa Barat. Ini tentu peran sertanya untuk bisa membangun Jawa Barat sangat penting sekali. Betul. Bisa makin ditegaskan apa aja? Iya, sebenarnya ini terima kasih ya, sudah kita berbincang penyiaran di studio digital Aha. PRSSN Jawa Barat yang begitu wah ini. Ya. Ya, Alhamdulillah. Kang Gilang, Yes. kami ini kan ada karena amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 ya. Yang kemudian di pasal 8 gitu ya, bahwa kami ini adalah lembaga negara independen yang mewadahi aspirasi atau kepentingan masyarakat di bidang penyiaran. Nah, kami juga harus menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak dan benar. Kami juga harus mengawasi regulasi, kan kayak gitu ya. Kami juga harus mengawasi lembaga penyiaran. Kami juga harus berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Nah, ada tagline kami Kang Gilang Apa yang itu? kemudian kami ini selalu berikhtiar untuk menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Oh, luar biasa. Jadi ikhtiar kami gitu ya, untuk coba bahwa bagaimana masyarakat Jawa Barat ini yang jumlahnya 49,8 juta jiwa, hampir menembus 50 juta. 50 juta, usia produktifnya itu kurang lebih 38 ya, 0,6 juta jiwa gitu ya. Bahwa kami berikhtiar untuk menyelamatkan mata dan telinga. Ya. Karena paling tidak kan bahwa lembaga penyiaran ya, khususnya radio gitu ya, televisi ini masih digandrungi. Jadi saya berkali-kali bilang, mumpung di studio digitalnya PRSSN ini ya. Jadi banyak anggapan masyarakat bahwa lembaga penyiaran ini sudah ditinggalkan. Iya. Kan gitu ya, karena kemajuan teknologi. Banyak platform yang Banyak lain. platform yang lain. Cuman kemudian ini kan punten saya bilang ini anggapan umum atau common sense. Jadi saya harus menjawab ini dengan hasil riset Kang Gilang. Jadi hasil riset ya yang kemudian dilakukan oleh Kata Data dan Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya. Itu di bulan September Kang Gilang 2021 itu bahwa lembaga penyiaran gitu itu masih diyakini gitu ya, masyarakat itu mendapatkan informasi yang terpercaya dari lembaga penyiaran. Oh. Ya, TV dan radio. Valid gitu ya. Ya, kan kayak gitu ya. Jadi anggapan umum ini kami jawab dengan hasil riset. Kan kayak gitu ya, secara sains kan gitu. Nah, kemudian bahwa bagaimana misalkan di Jawa Barat kan kayak gitu ya.
Di Jawa Barat ada riset yang kemudian dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai terakhir tahun 2022 ini ya. Jadi lembaga penyiaran, lalu media sosial dan berita online itu selalu ada di posisi 1, 2, 3. Itu bolak-balik tuh Kang Gilang. Nah terakhir misalkan PD PRSSNI Jawa Barat berkolaborasi dengan Unisba ya, Unisba, Bang Yopi betul. ya, kemarin rilis kan gitu ya, bahwa radio gitu itu masih diminati cukup besar, 99%. Wow. Ya. Nah ini untuk menjawab ya, untuk menjawab anggapan publik ya, masyarakat Jawa Barat bahwa lembaga penyiaran ini itu sudah ditinggalkan dan itu tidak betul kalau dalam perspektif riset kan gitu ya. Nah maka ini juga harus kita coba sama-sama ketahui gitu ya, bahwa bagi KPID Provinsi Jawa Barat Kang Gilang, lembaga penyiaran ini adalah isu atau satu hal yang kemudian ini bukan hanya permasalahan sepele. Lembaga penyiaran ini salah satu tonggak ya. Betul. Maju mundurnya Jawa Barat, maju mundurnya Indonesia. Betul. Disebut sebagai salah satu pilar reformasi. Pilar keempat demokrasi kalau Betul. dalam kajian demokratisasi kan seperti itu ya. Nah maka tugas kami yang kemudian dinaungi di Undang-Undang 32 tahun 2002 pasal 8 gitu ya. Lalu misalkan kami membuat aturan yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, bahwa bagaimana misalkan lembaga penyiaran ini gitu harus menaati regulasi. Kenapa harus menaati regulasi kan seperti itu ya Kang Gilang ya. Yang pertama saya harus bilang bahwa pasca 98 demokratisasi penyiaran itu ditegakkan di Indonesia. Harus ada diversity of ownership kan kayak gitu ya, tidak lagi dikuasai oleh negara melalui pemerintah kan kayak gitu ya. Betul. Jadi masyarakat gitu ya Indonesia bisa membuat lembaga penyiaran. Lalu diversity of content kan keberagaman konten kan gitu. Keragamannya ya. Ya kita tidak lagi seperti dulu misalkan Jakarta sentris informasinya kan. Betul. Karena diatur melalui P3SPS atau Undang-Undang 32 tahun 2002. Nah, complicatednya bahwa karena efek lembaga penyiaran ini ya itu sangat besar ya, maka kami selalu mewanti-wanti ya ketika keliling ya Kang Gilang, kami hari ini dari 2021 sampai hari ini, karena kami juga kemarin hari Senin melaporkan gitu ya, 2 minggu ke belakang kami melaporkan ke Pasekda. Jadi hari Senin kami melaporkan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat gitu ya, sebagai orang tua kandung kami gitu yang melahirkan gitu ya, kami gitu ya, bahwa kami sudah melakukan keliling di 27 kabupaten kota sekitar 178 titik. Oh, 178 titik. 178 titik untuk coba mengimplementasikan program-program kami, terutama kami hari ini selalu membangun ekosistem penyiaran kan kayak gitu ya, membangun orientasi penyiaran masyarakat, sehingga kami harus coba melihatnya secara utuh kan gitu, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lembaga penyiaran ini tidak hanya untuk hiburan, betul. Kan gitu ya, tidak hanya untuk mendapatkan informasi apa segala macam, tapi lembaga penyiaran ini itu bisa menanamkan gitu ya pemikiran atau mengisi kognisi ya masyarakat gitu ya, yang akhirnya nanti gitu ya pengetahuan yang didapatkan dari lembaga penyiaran ini itu akan menggiring kan gitu ya masyarakat ini itu punya kecenderungan kan gitu ya. Nah, kecenderungan lalu ke perilaku. Nah, kita bayangkan Kang Gilang kalau lembaga penyiaran ini tidak taat regulasi. Oh iya ya? Betul. Jadi menanamkan sesuatu yang kemudian kalau tidak taat regulasi, pasti misalkan kalau kita patokannya code of conduct yang tadi ya P3SPS itu, misalkan kalau radio ya memutar obat, iklan obat misalkan kan gitu ya, yang dewasa lalu didengarkan oleh anak-anak atau remaja
Ah, iya, iya. Kan gitu ya. Betul. Atau memutarkan lagu, lirik lagunya misalkan terlalu vulgar ya. Dalam perspektif P3SPS misalkan pasal 20 itu kan tidak boleh kan gitu ya. Cabul, kekerasan apa didengar sama anak-anak muda, anak-anak anak kecil, remaja misalkan ya. Lalu memunculkan televisi kan gitu ya. Bahwa televisi ada blocking time. Membunuh diversity of content misalkan, hedonisme kan gitu ya, kekerasan, mistik, seks apa segala macam. Nah artinya bahwa kami gitu ya ikut serta meyakinkan masyarakat bahwa lembaga penyiaran ini sangat strategis positioningnya gitu ya. Ketika kita bicara pembangunan, kalau lebih jauh lagi peradaban masyarakat ya. Peradabannya ya. Iya. Yes. Seperti itu kan. Saya jadi semakin paham ya. Setiap kali saya memperpanjang IPP, amanatnya cuma satu. Bagaimana membuat pendengarmu, katanya, pendengarmu hidup lebih baik untuk radio ya. Betul. Televisi, penontonmu itu hidup lebih baik gara-gara menonton televisimu. Oke lah, wah ini sih sesi yang menyenangkan ini untuk kita obrolkan lebih panjang lagi. Tapi masih ada satu sesi lagi obrolan saya bersama Ketua PRSan Seni Jawa Barat yaitu Bapak Yusuf Siregar sesaat lagi.